Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Lambang Subarkah Nafi akan membawakan berita Purworejo. Inilah liputan Purworejo berirama selengkapnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebagai upaya desa dalam Yang pertama, destinasi wisata religi yang berada di Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, hingga sekarang masih menjadi suatu kearifan tersendiri, terutama bagi masyarakat Purworejo. Ada rekan saya yang sudah terhubung di sekitar area wisata tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Silvi Afrianingrum. Ya, bersama saya Silvi Afrianingrum, saya akan membawakan berita tentang destinasi wisata religi yang berada di Desa Loano, tepatnya di Dusun Loano Bulang. Ini adalah salah satu masjid tiban yang konon katanya dibuat oleh Sunan Geseng. Sunan Geseng merupakan murid dari Sunan Kalijogo. Masjid ini memiliki dua tempat, maksudnya dua tempat. Yang pertama adalah serambi, dan yang berada di dalam itu adalah masjid utamanya, masjid serambi dan masjid utama. Di sebelah kanan itu juga ada masjid serambi yang baru-baru ini dibangun. Masjid ini merupakan Kabupaten Loano yang merupakan bagian dari Kabupaten Sibolga. Pada tahun 1830 sampai 1840, masjid ditambah dengan bangunan serambi yang berada di sebelah kanan. Ruangan utama memiliki atap tanjuk rumpang 2 dengan konstruksi kayu yang ditutupi dengan genteng keripik. Atap tanjung disangga oleh 4 sokong bulu dan 15 sokong lowo. Sokong bulu ini terbuat dari kayu jati yang berwarna coklat dan dicat berwarna coklat. Sokong ini bisa tangan kita itu bisa menjadi satu merangkul sokok itu, karena sokok ini sangat besar dan kuat, tidak pernah rusak ataupun dimakan oleh serangga atau apa. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga cocok digunakan untuk sebagai wisata religi, untuk memperdalam budaya. Masjid ini juga sebagai tempat beristirahat untuk para pendatang, misalnya yang berpergian ke luar kota, melewati wilayah Loano ini biasanya mampir ke Masjid Sunan Geseng ini untuk melaksanakan ibadah dan sebagai tempat untuk beristirahat. Biasanya juga banyak pengunjung yang mengambil gambar dari masjid ini. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Silvi Afrianingrum dari Loano, Purworejo. Berikutnya, kegiatan goes dangdut yang dimeriahkan oleh beberapa masyarakat serta perangkat dari Desa Sumber Agung ternyata dapat mendapatkan antusias serta tanggapan positif dari para warga. Berikut laporan selengkapnya, Eva Yunita Setianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eva Yunita Setianingrum dalam acara Berita Purworejo Berirama.
Saya berada di lokasi rumah Bapak Bilung selaku warga yang memiliki sepeda goes tersebut diciptakan oleh Bapak Bilung untuk mengatasi kebosanan warga atas pandemi yang sedang berlangsung ini. Kekreativitasan Bapak Bilung sendiri membuat sepeda goes ini di sekitaran Desa Sumberagung menjadi sangat ramai karena sepeda goes sendiri divariasi dengan lampu yang kelap-kelip dengan live musik. Di belakang saya sudah ada contoh sepeda goes karya Bapak Bilung sendiri. Bapak Bilung, Bapak Bilung. Selamat malam Bapak Bilung. Malam. Bapak itu bisa dapat ide seperti ini dari mana Pak? Dari kejenuhan setiap hari karena ada wabah corona nggak bisa aktivitas kemana-mana. Jadi tujuannya untuk menghibur masyarakat ya Pak? Iya. Kan saat ini masih dalam masa pandemi. Ada nggak yang menegur Bapak? Kan kegiatan seperti ini mengumpulkan massa yang cukup banyak. Ya ada sih Mbak, tapi kan bagian anak-anak kan ada yang jenuh, jadi buat mengatasi kejenuhan Mbak. Dalam kegiatan seperti ini Bapak masih menjalankan protokol kesehatan tidak ya? Masih menggunakan masker, ya. Mengikuti peraturan pemerintah. Bapak sendiri menyediakan hand sanitizer atau sejenisnya tidak ya? Menyediakan Mbak. Menyediakan. Setiap anak-anak yang mau naik goes harus cuci tangan dulu. Dianjurkan pakai masker. Lalu berapa banyak unit sepeda goes yang Bapak punya? 10. 10. Cuma di daerah Sumberagung saja atau di beberapa cabang? Di beberapa cabang Mbak. Setiap desa aku kasih taruh 2 gitu. Oh, di desa mana saja ya Pak? Nambangan, Nambangan, Sumberagung, Mirsari, Pangurjo. Oh, di setiap desa-desa itu sendiri ada rekan-rekan Bapak atau Bapak sendiri yang menghandle? Ada rekan-rekan Mbak. Rekan-rekan. Jadi bekerja sama dengan warga sekitar ya Pak? Iya. Buat mengatasi kejenuhan masyarakat, nggak bisa aktivitas kemana-mana. Ini beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Yang operasi fullnya itu kalau habis maghrib jam 7-an sampai jam 10. Mungkin hanya itu wawancara dengan Bapak Bilung selaku pemilik sepeda goes. Barangkali ada pemirsa yang tertarik memilih sepeda goes sebagai referensi hiburan keluarga Anda. Anda langsung bisa datang ke Desa Sumberagung, Nambangan, Ukirsari, dan Pangurjo untuk bertemu langsung dengan Bapak Bilung selaku pemilik goes dan bisa berdialog langsung dengan beliau bagaimana prosedur pemakaian dan penggunaan sepeda goes. Saya Eva Yunita, sekian berita dari Purworejo Perkiraan Malam. Baik, terima kasih Eva Yunita Setiang Ningrum. Beralih ke kabar berikutnya.
Kondisi terkini bendungan Boro Sungai Bogowonto Kabupaten Purworejo terkait musim penghujan yang tak kunjung datang membuat debit air yang kian menurun. Berikut laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Safira Rosi. Yang pemirsa, senang sekali saya Safira Rosi dapat berjumpa dengan Anda di Liputan Purworejo Berirama. Di sini saya sedang berada di Bendungan Boro, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kota Purworejo, Jawa Tengah. Terkini Bendungan Bogowonto sangat kering dikarenakan musim kemaraunya lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Mari kita simak informasi untuk Anda. Lama musim yang berbeda ini disebabkan oleh angin muson barat dan angin muson timur yang berbeda lama waktunya. Angin muson barat yang seharusnya menghembuskan angin basah ke timur belum menghembus. Semua itu dipengaruhi oleh musim, suhu, tekanan udara yang ada di daerah Asia Tenggara maupun Asia Timur yang masih mengalami musim semi. Terlihat beberapa orang juga sedang memancing. Jika musim hujan ini akan berlangsung terlambat, maka bisa dipastikan bahwa petani akan mengalami kerugian karena tidak bisa menanam padi dengan tepat waktu. Bendungan ini terdapat satu jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Kedung Sari dengan Kelurahan Pangenrejo. Jembatan ini pernah hanyut pada saat banjir besar yang terjadi pada tahun 2016. Dan dibangun kembali pada tahun 2018 dan sudah dibuka pada tahun 2019. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang kondisi terkini Sungai Bogowonto. Saya Safira Rosi dan rekan yang bertugas melaporkan Liputan Purworejo Berirama. Ya, terima kasih laporannya Safira Rosi. Kemudian kabar berita berikutnya. Dusun Kaliduren, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo digemparkan dengan adanya bocah tenggelam di Sungai Kudil. Diduga bocah tersebut sedang main mandi di sungai. Info selengkapnya ada rekan saya yang sedang di lokasi kejadian, Neni Trinovanti. Silakan. Ya, terima kasih Lambang. Kembali dengan saya Neni Trinovanti dalam Liputan Terkini Purworejo Berirama. Sore ini saya sudah berada di Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, lebih tepatnya di Kali Kudil, Dusun Kaliduren. Di mana pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 terjadi peristiwa tenggelamnya seorang bocah laki-laki berinisial R. Ya, saat ini saya sudah bersama warga sekitar yang kemarin ikut melihat ke tempat kejadian perkara. Silakan saudara perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Nana. Bolehkah saudara menceritakan bagaimana kemarin saudara melihat ke tempat kejadian perkara tersebut? Baik, waktu itu habis asar ya tepatnya, saya mendengar suara-suara di tetangga katanya ada orang tenggelam gitu. Dan nggak lama ada mobil polisi lewat samping rumah. Lalu saya dan ibu saya langsung nyusul di belakang mobil polisi dan sampai tempat kejadian ternyata sudah banyak orang, sudah rame, ada polisi, ada pihak puskesmas juga. Dan ternyata sampai sana jenazah sudah diangkat dari dalam kali. Lalu bagaimana sepengetahuan Mbak Nana korban bisa tenggelam ke kali ini? Kalau dengar-dengar sih katanya bocah itu ikut ada bambu yang hanyut gitu loh, jadi dia ngikutin dari belakang dan dia nggak sadar kalau dia sudah sampai di tempat yang dalam, jadi dia sudah tenggelam gitu aja. Terima kasih ya Mbak Nana atas informasinya. Ya, itulah tadi informasi yang saya dapat dari warga sekitar yang kemarin ikut melihat ke tempat kejadian perkara. Sebelumnya tadi saya juga sudah mengobrol dengan salah satu saksi mata yang ikut menolong korban pada kejadian kemarin. Menurut pengakuan saksi mata tersebut, kejadian bermula saat korban bersama kedua temannya sedang mandi di kali ini. Mereka adalah santri di Pondok Pesantren Dusun Kaliduren. Mereka mandi di kali dikarenakan air di pondok pesantren tersebut mengalami kekeringan. Saat mereka mandi, korban melihat bambu hanyut dan ingin mengejarnya untuk dibuat permainan. Namun, tidak sadar, korban sudah sampai ke titik yang dalam dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Naas, korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Kedua temannya yang melihat ingin menolongnya namun sama-sama tidak berenang, akhirnya meminta bantuan ke warga, yaitu seorang tukang kayu yang tadi saya temui dan seorang pemanci yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.
Sesampainya di lokasi kejadian, tukang kayu dan pemancing tersebut tidak dapat menolong korban karena korban sudah terlalu banyak minum air dan kehabisan oksigen. Tidak berselang lama, Ketua RT setempat bersama tim BPBD, tim Puskesmas, dan Polsek Bener mendatangi tempat tersebut untuk mengevakuasi korban dan mengolah TKP. Lalu korban dijemput oleh pihak keluarga dan akan dimakamkan di tempat asalnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Saya kembalikan lagi ke Lambang. Baik, terima kasih atas laporannya Neni Trinovanti. Berikut berita selanjutnya, di tengah maraknya pandemi COVID-19, bagaimana suasana di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo, seperti Jatimalang. Sudah terhubung dengan rekan saya yang ada di sana, Ais Liana Salma. Silahkan Mbak Ais. Selamat siang pemirsa, saya di sini Ais Liana Salma mengabarkan dari Pantai Dewa Ruci di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi Pantai Dewa Ruci ini sudah dibuka sejak masa berakhirnya PSBB di Purworejo ini. Hal ini membuat pengunjung sangat berantusias untuk datang ke pantai dan menikmati indahnya pesona Pantai Jatimalang ini. Apalagi di waktu Hari Libur Nasional, mereka dengan jalan santai atau bersepeda datang beramai-ramai ke Pantai Dewa Ruci ini. Tetapi mereka tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Langsung saja kita berkeliling di Pantai Dewa Ruci ini. Kita mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini ya. Selamat siang Mbak. Ya boleh saya tanya-tanya sebentar. Mbaknya dari desa mana ya? Desa Gising. Oh Desa Gising. Jadi di sini ya Mbak. Ya Mbak di sini kalau boleh tahu sendirian atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Oh di sana ya. Saya mau tanya Mbak, apa pendapat Mbak tentang pembukaan Pantai Dewa Ruci ini Mbak? Ya senang, tapi juga ada sedihnya karena kan takutnya kalau misal pengunjung ada yang kena COVID, nanti kan takutnya bisa menyebar gitu loh. Oh iya. Terus apakah ada masukan untuk pengunjung di Pantai Dewa Ruci ini Mbak? Ya untuk kita semua kita harus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Mari kita langsung saja ke Pantai Dewa Rucinya.
ke ujung sana. Berada di tempat paling hits yang ada di Pantai Dewa Ruci yang ada di Desa Jatimalang ini. Mari kita langsung saja untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Liputan berita kali ini saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Beralih ke kabar berikutnya. Perbaikan jalan di sepanjang ruas jalan Kemanukan Soko membuat para pengendara baik mobil maupun motor harus berhati-hati melewatinya. Pasalnya jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga. Liputan selengkapnya sudah ada rekan kami Laksmi Taradewi. Silahkan. Selamat siang, Anda menyaksikan kembali Liputan Purworejo Berirama. Saya Laksmi Taradewi melaporkan langsung dari Desa Kemanukan, Kecamatan Megelen, Kabupaten Purworejo. Tepatnya di daerah selatan pasar tradisional Desa Kemanukan. Saya melaporkan bahwa di ruas jalan Kemanukan Soko ini sedang ada perbaikan jalan. Saya ingin mengajak Anda melihat proses pengerjaan jalan yang sudah dimulai sejak awal Oktober 2020 ini.
Bagi warga yang ingin melewati jalan ini diharap berhati-hati dan waspada karena banyak kerikil dan pasir yang tersebar di sepanjang jalan. Pasir dan batu ini rawan selip di roda kendaraan. Pengerjaan jalan ini dilakukan karena adanya pembukaan bandara baru, yaitu Bandara Nia yang mulai beroperasi sejak April 2019 lalu. Jalan Kemanuan Soko ini merupakan jalan alternatif satu dari Bandara Nia ke Kota Magelang. Pelebaran jalan ini sebagai upaya desa dalam mendirikan desa mandiri dan menaikkan taraf hidup desa, karena nantinya di sekitaran jalan ini akan dibuat seperti gazebo untuk memikat warga untuk sekedar singgah hanya meminum kopi. Pengerjaan jalan ini menghabiskan biaya 3.468.926.000 rupiah. Dana ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan estimasi pengerjaan selama 85 hari. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Melaporkan langsung dari Desa Kemanuan, Kecamatan Magelang, Kabupaten Purworejo. Saya Laksmi Taradewi beserta kameramen yang bertugas kembali ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Lambang Subarka Hanafi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.